AGD. Ini squid khusus untuk AGD. Lihat ini. Yang hijaunya posisinya ada di sini. Yang barunya juga begini. Nggak boleh diginiin sama kalian. Ya, emang begini dari sananya. Ini untuk nanti undulasinya masuk ke sini. Si darahnya masuk. Nanti kan berdenyut tuh. Nanti dia buat ngedorong ke sini. Kalau kalian giniin, darahnya nggak naik-naik. Ya, jadi biarin kayak gini. Kalian nusuknya jarumnya dalam posisinya begini. Kalau pakai squid AGD tidak perlu menggunakan heparin. Ini udah ada heparin. Ya, ini khusus. Kan kalau squid biasa kan kayak gini. Ininya ada di sini kan. Yang hitam-hitamnya. Kalau ini ada di sini. Kayak gini posisinya. Nggak boleh diginiin. Nggak boleh ya. Begini posisinya. Terus ada penutup sama karetnya. Kalau yang khusus AGD. Karet sama penutup. Kenapa kok ada karet? Karet untuk buat ditusukin nanti jarumnya ke karet biar tidak ada udara. Nggak boleh di darah arteri ada udaranya, itu bisa mempengaruhi hasilnya ya. Nanti pada saat ujian kalian pakainya heparin, jadi pakainya squidnya yang ini bukan yang ini ya, yang ini nggak ada kok. Pakai obat heparin sama. Ya, terus apa lagi? Menanyakan keadaan. Menjelaskan prosedur kegiatan klien. Bisa ya kalau itu ya. Tangan pakai teksturnya, terus memberikan kesempatan klien dan keluarga untuk bertanya. sebelumnya ada yang ditanyakan dulu. Menutup tirai. Siapkan formulir formulir pengiriman, lengkapi dengan mencoba masuk. Oke, tadi di formulir pengiriman apa aja isinya? Nama, rekam medis, suhu, saturasi oksigen, kadar X1. Cek dulu suhu. Cek dulu suhunya. Ya. Terus cek saturasi oksigennya. Cek saturasi oksigen. Terus sama kadar FiO2. Kalau misalnya pasiennya menggunakan nasal kanul 2 liter, setiap 1 liter itu kadarnya 4%. Kalau pakainya yang 2 liter berarti berapa persen? 8. 8%. Nasal kanul itu kan lubangnya kecil, dimasukin ke hidung, hidungnya masih terbuka, masih bisa menghirup oksigen dari luar. Nah, oksigen dari luar itu berapa persen? 5. Oksigen yang kita hirup nih, sekarang nih yang kita hirup oksigen itu berapa persen? Kadarnya? Kadar oksigen yang kita hirup, kadar oksigen bebas, udara bebas kita hirup. Berapa? 21%. Kalau pasiennya terpasang nasal kanul 2 liter ditambah dengan udara bebas atau oksigen bebas yang dihirup 8 ditambah 21%. 29. Kalau tidak terpasang oksigen 21. kalau terpasangnya non rebreathing mass 15 liter. Berarti 15 udah 1. Berapa? Dikit-dikit ya. Berapa? 15 liter.
liter kadarnya 4 heparin. Berarti berapa persen kalau 4%. tidak usah ditambahkan dengan udara dari luar ya, soalnya kan itu pakai sungkup, terus udaranya oksigennya yang dihirup yang dari situ aja ya, nggak ada oksigen yang dari luar. Pakai katup kan, katupnya juga tertutup. Jadi hanya menghitung yang di Oksigen. berapa liter yang dikasihnya kali 4 gitu ya. Cuci tangan. Dekatkan alat-alat yang dibutuhkan. Alatnya di dekat, Berapa yang dikasih dikali 4? jangan jauh-jauh. Ya, semua. Terus Pasang sarung tangan. Tentukan tempat yang akan dilakukan penusukan. tentukan tempat yang akan dilakukan penusukan. Di mana aja tempatnya? Radialis. Di radialis. Radialis. Radialis yang mana? Selangkang. Sejajar dengan sejajar dengan jempol atau itu ya. Terus di mana lagi? Brachialis. Brachialis. Di mana brachialis? Siku. Sejajar dengan Kelingking. ada nggak? Ada. Yang berdenyut. Nadi, arteri itu nadi. Arteri itu nadi. Ada yang berdenyut? Ada. Ada nggak? Coba yang laki-laki cari. Ada. Di mana arterinya? Ngecek arteri itu nggak boleh pakai jempol. Ada nggak yang berdenyut? Ada. Radialis itu di sini, brachialis itu di sini. Terus sama Femoralis. ya, Selangkang. selangkangan. Terus di mana lagi arteri? Arteri di mana lagi? Dorsal. Terus dorsalis pedis di mana? Di sini. Oke, pedis ya, pedis kaki. Terus yang di belakang lutut itu apa namanya? Di wajah? Temporalis. Untuk mengecek AGD bisanya di radialis, Brachialis. Femoralis. Kalau di radialis sama brachialis berapa derajat? 45. 45. 45 derajat. Kalau di femoralis 60. 90. setelah ditentukan kalian maunya di radialis atau brachialis, terus apa lagi? Perlak. Pasang perlaknya sama gulungan. Gulungan itu buat apa? Radialis. Udah mau. Ini ya, kelihatan nggak? Oke, terus apa lagi? Siapkan squid yang Siapkan tadi. squid yang telah diisi. Siapkan squid yang telah berisi heparin. Ini squidnya, Dimasukin heparin. ini heparinnya. Diisi berapa? 0,1 cc. 0,1 itu garis yang kedua.
Lakukan Allen tes Ininya pada simpen pasien. dulu di bak squid. Simpen di bak squid, lakukan Allen test. Cara melakukan Allen test. Bukunya. Kalau pada saat ujian ada yang bukunya panjang, nggak boleh ujian. Caranya, silakan buka tangannya. Apa? Buka lagi. Apa lagi? Buka. Ditahan. Ini arteri radialis yang ini ditahan pakai jempol yang ini. Yang ulnaris yang di sini ditahan pakai jempol yang ini. Ini posisinya. Terus dibuka. Pucet nggak? Pucat. Pucet nggak? Pucat. Dibuka yang ulnaris. Ulnaris itu yang ini. Dibuka yang ulnaris. Berapa detik kembalinya? Gitu ya. Kalau misalnya kembalinya cepat, berarti Allen testnya positif. Maksudnya aliran darahnya itu normal, bagus. Ya. Kalau negatif berarti nggak aman nih. Nanti akan terjadi aritmia pada saat setelah penusukan. Kan nanti arterinya ditusuk nih. Nanti nggak ada aliran darah. Gitu ya. Cara ngeceknya harus di Allen test dulu. Harus di Allen test dulu. Oke. Buka. Tahan. Radialis dan ulnaris. Buka. Pucat. Buka ulnarisnya. Begini aja. Kembali dalam berapa detik? Gitu ya. Itu namanya Allen test. Terus apa lagi? Lakukan disinfeksi pada area yang ditusuk dengan menggunakan kapas alkohol. Tentukan kalian maunya yang mana? Mau yang radialis? Kamu pompa ini. Tapi ini pegangin ya. Coba. Kamu pompanya. Ini pegangin. Aku copot. Ini pegang. Ada nggak denyutannya? Suka dia. Ada nggak? Ada ya. Coba yang di brachialis. Brachialis yang mana? Ada denyutannya. Ada nggak? Lihat alirannya, penanya mana? Ada. Itu ya. Nanti pada saat ujian kalian nyari yang mana yang mau ditusuk. Cara nyarinya, kalau misalnya mau di sini, kalian cari dulu. Dirasakan denyutan yang paling besar itu di mana? Ini ya. Kalau udah tahu yang ini yang mau ditusuk, direnggangin, dibuka jarinya. Ini dulu. Ya. Biar tahu oh posisinya di sini. Kalau kalian lepas, kalian bingung lagi. Di mana posisinya? Kalian begini jarinya. Dibuka. Ya, dibuka jarinya. Terus di desinfektan. Desinfektan. Squidnya simpan di bak squid ya.
yang di sini nggak boleh dimasukin ke dalam. Ini heparin itu tujuannya agar darahnya tidak beku atau tidak rusak. Nggak beku, heparin itu kan antikoagulan untuk biar darahnya nggak beku nih yang ada di squid. Makanya pakai heparin. Terus pakai karet itu biar nggak ada udara yang masuk ke sini. Tidak boleh diaspirasi. Boleh diaspirasi tapi minimal aja. Kalau darahnya udah kelihatan tapi nggak naik-naik, boleh diginiin, diaspirasi sedikit. Pengambilan darahnya sampai 3 cc. Nggak boleh diaspirasi sampai 3 cc. Ya. Heparinnya nggak boleh dimasukin, nggak boleh diginiin, nggak boleh dimasukin ke pasien. Heparinnya biarin ada di squid ini. Kalau pakai squid AGD, makanya ininya kenapa kayak gini, itu untuk mendorong. Ya nanti ada undulasi dia mendorong sendiri. Kalau arteri itu kan berdenyut, nanti darahnya naik sendiri. Kalau nggak naik-naik tapi ada denyutannya, ditarik sedikit aja, diaspirasi sedikit boleh, tapi sedikit aja. Nggak boleh sampai 3 cc. Aspirasinya minimal untuk mencegah adanya udara. Tidak, pencet. Posisinya 45 derajat. 45 derajat begini ya. Tusuk. Kalau nggak naik-naik boleh dia. Dia naik sendiri. Ya, nggak boleh di aspirasinya terlalu banyak, minimal aja. Boleh diaspirasi tapi minimal. Terus kalau udah tahu, udah penutupannya boleh ini ya, boleh megangin ini atau megangin apa boleh. Atau mau kayak gini aja sampai selesai juga nggak apa-apa. Ya. Terus sampai 3 cc goyang-goyang. Ya, kalau udah tahu ininya udah naik, terus sampai gini. Terus. Jangan dimasukin semua jarumnya. Kalau udah tahu darahnya udah naik, ya udah berarti posisi jarumnya segitu. Jangan dimasukin semua jarumnya. Jangan dimasukin, didorong heparinnya nggak boleh, sama diaspirasinya minimal aja. Nanti darahnya naik sendiri tuh kayak gini. Nggak dia apa-apain dia naik sendiri karena kan dia berdenyut. Ya. Ya udah. Ceritanya udah 3 cc. Ini nggak ada udara, harusnya nggak ada udara ya. Diambil kasanya. Pakai tangan yang ini, bukan yang ini disimpan terus ininya begini. Ya. Ini begini posisinya, nggak boleh digoyang-goyang. Ambil, makanya ininya harus dideketin. Ya, boleh disimpan di sini. Diambil kasanya, ditusukin ke karet. Kalau ada udara, ya kalau ada udara, cepet-cepet di giniin, biar udaranya nyatu sama heparin. Ya. Itu kalau ada udara, ini biar nggak boleh ada udara di sininya, nggak boleh kayak gini, beginiin. Gini. Udah, simpen. Ini ditahan selama 5 menit. Karena resiko perdarahan. Makanya harus ditahannya selama 5 menit. Tungguin sama kalian selama 5 menit. Komunikasi ya.
Kalau misalnya pakai squidnya aja deh. Ada yang kurang? Kalau udah ditusuk itu heparin, jalurnya diganti ya. Untuk kepastian jalurnya yang baru. Kalau udah ditusukin obat, ganti yang baru jalurnya untuk ditusukin ke pasien. Nggak boleh yang bekas, soalnya kan dia udah masuk karet tubuh, nanti nggak bakal naik. Nah, kalau pakai Squid AGD, ini kan udah begini posisinya. Cek lagi. Ini dia udah ada karetnya. Dia punya karet sendiri. Ini ya. Karetnya disimpan di bak Squid. Ini jadi satu buah. Bempernya di atas ya. Oh, bemper. Lubang yang jarumnya. 45. Ya, dia naik sendiri ya. Kalau ke darah beneran dia terisi semua. Jadi nggak usah ditarik. Dia ke atas. Ini ya. Berarti nanti tes kulitnya kedorong sendiri ya, Bu? Kan ini berdenyut, si Nadia itu berdenyut. Nanti dia darahnya naik sendiri. Makanya udah deh. Ininya nggak boleh diginiin. Ya posisinya emang harus begini. Nanti kan dia masuk darah. Nah darah itu untuk ngedorong si Squid begini. Sampai 3 cm. Gitu ya. Kalau udah terisi 3 cc, itu biar tidak ada udara. Ini mah karet beneran. Nggak boleh ada udara. Ya kalau ada udara, itu pasti gini. Ya, sini. Ya, terus boleh pakai selain pakai ini, boleh ininya dibuka diganti sama udah dikirim ke lab. Gitu ya. Kalau di sini juga sama 45 derajat. 45 derajat ya. Ini mesin. Jangan didorong juga. Kalau di femoralis 90 Derajat. 45 90.